Ini sudah disampaikan dengan jelas dan diuji oleh teman saya Pak Rusfadi Gaus tentang apa yang saya bahas di buku ini. Kemudian ditambahkan dengan ini jelas lagi oleh Bapak Profesor Dr. Pasri Jalal sampai memberi contoh bagaimana sebetulnya surau, danau, Lapau itu. Isi dari buku itu memang ada terselip di sana juga ada buku kandung. Buku kandung, kalau ibu-ibu masih tahu bagaimana buku kandung itu. Tapi barangkali yang tidak dibahas mana. Yang jelas itu tidak mungkin berbalik ke belakang mengenai surau itu. Nah, namun ceritakan di surau itu adalah apa yang terjadi, apa yang ada di masa lampau. Itu berusaha tentu saja mengambil nilai-nilai yang terkandung di situ. Umpamanya nilai kebersamaan di surau itu berlangsung. Nilai-nilai memimpin, mendidik itu sangat jelas terasa. Siapa yang lebih tua, yang lebih tahu, dia mendidik di bawah. Kemudian di bawahnya mendidik yang di bawahnya lagi. Di bawahnya mendidik yang di bawahnya lagi. Walaupun dia lebih muda, tapi kalau dia lebih tahu, dia akan memberitahu, akan mendidik yang di bawahnya, akan mengajarkan yang di bawahnya. Ini barangkali suatu hal yang sangat bermanfaat dalam mendewasakan seseorang, melatih dia menjadi orang yang mampu memimpin, yang mampu mengendalikan sesuatu, mengendalikan apapun yang dihadapinya, dengan mengajarkan secara bertingkat, maksudnya yang lebih pintar mengajarkan di bawahnya, yang di bawah mengajarkan di bawah lagi, dan seterusnya. Jadi suatu pendidikan yang saya kira sangat bermanfaat diterapkan dalam kehidupan. Karena semuanya diberi peran. Walaupun kecil, tetap diberi peran. Taunya alif bata umpamanya, ya ajarkan kepada yang di bawahnya yang belum tahu, dan seterusnya. Sampai bisa pada level yang lebih tinggi. Ini saya kira di surau diterapkan. Memang kita dari kecil umur 5 tahun itu sudah ke surau. Matahari belum terbit, belum terbenam kita sudah berangkat ke surau. Dan kita memang tidur di surau. Dan itu secara bergiliran mama-mama kita itu datang ke surau untuk memberikan berbagai contoh-contoh, berbagai nasihat-nasihat, sehingga kita mendengar, mengamati mana yang mungkin kita pakai, mana yang harus kita buang, itu diceritakan oleh mereka. Ini di surau. Di samping belajar yang lain-lain, yang jelas mama ini memiliki fungsi untuk mendidik keponakannya di surau. Di sana kita juga diajar segala macam tentang kehidupan oleh mama tersebut. Ini yang kita alami dulu. Kalau sekarang kita tidak tahu. Nah, apa yang saya katakan tadi bahwa tidak mungkin masa dimundurkan, jelas kita tak bisa. Karena itu kita juga harus mencoba merangkai kehidupan ini. Yang lampau itu menjadi pelajaran, kemudian kita terapkan dengan memodifikasi sesuai dengan zaman yang berlaku sekarang. Kalau umpamanya anak-anak sekarang di sekolah tidak bisa ke surau karena bebannya berat, kita jadikan sekolah itu jadi surau.
harus ada kerjasama masyarakat dengan sekolah. Bagaimana membuat sekolah itu menjadi surau, sehingga tidak hilang nilai-nilai yang selama ini kita dapatkan di surau. Nah, itu mungkin yang bisa kita lakukan di antaranya. Kemudian kalau kita berbicara surau, sebetulnya surau itu ada beberapa jenis. Di buku itu saya tulis juga itu. Ada surau kaum. Ya. Ada surau kaum itu biasanya digunakan kalau di daerah Priaman karena tidak ada rumah gadang. Walaupun rumah gadangnya ada dulu, tapi sekarang sudah habis. Nah, di surau lah tempat rapat kaum untuk merundingkan seluruh keperluan kaum itu dirapatkan di surau. Ya, surau bisa masukkan. Ya, baik, kita teruskan. Sehingga surau cek 1 2 cek. Baik. Sehingga surau itu bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat di kaum. Di sana diambil keputusan. Kalau di daerah barangkali memang masih dibayar. Tapi kalau di Mariaman, surau kaum itu dijadikan di samping tempat pendidikan anak-anak juga dijadikan tempat pengetahuan baru kaum itu memutuskan segala sesuatu. Seterusnya ada surau yang namanya surau gadang. Itu sebetulnya surau itu pas Musadi itu baru diberi. Surau gadang itu adalah salah satu syarat untuk berdirinya suatu negari. Negari paling tidak harus ada suraunya. Surau gadang satu. Di Malaysia masih digunakan surau. Terutama di Negeri Sembilan. Mereka masih menggunakan surau. Nah, jadi surau gadang itu adalah surau sampai sholat Jumat. Dan dia dikelola sebetulnya oleh nagari. Di situ ada orang Bajingan Ampere. Itu Sakit, Bila, Wadi, satu lagi Imam. Kemudian surau yang berikutnya adalah surau dagang. Surau dagang itu ada dekat pasar. Dia berfungsi tempat istirahat dari para pedagang-pedagang ini. Dia dibangun oleh pedagang dan masyarakat setempat. Dan surau bagi kita memang dibolehkan untuk istirahat. Seperti dari Adi Mekah sendiri juga saya lihat surau itu juga bisa tempat istirahat bagi orang. Ada titik-titik juga orang di surau itu. Jadi beberapa tempat di Jakarta ini adalah dilarang tiduran, boleh tidur. Karena surau itu semuanya bisa dilakukan di sana. Yang keempat, surau itu ada namanya surau surau sampai mendalami ilmu agama. Sehingga kita dengar surau ini Andong, surau Rabe, surau Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, itu
di antara penjelasan tentang surau dan penjelasan lain tadi sangat lengkap dengan dana dari sejumlah pembicara terdahulu, dan ada di buku mungkin bisa jadi pembanding. Sebab buku itu tidak selalu lengkap. Selengkap apapun buku pasti ada kekurangannya. Jadi hal-hal tersebut adalah satu yang lumrah. Kemudian kalau kita berbicara tentang danau, memang pada asalnya dia itu adalah tempat istirahat di ladang atau di sawah. Tetapi dalam perjalanannya danau itu juga berfungsi beragam. Ada untuk melatih fisik, bela diri, dan seterusnya. Karena biasanya, yang seperti disampaikan oleh Pak Pasdi tadi, Pak Prof tadi, bahwa kalau ada yang meninggal istrinya, karena dia adalah tamu di rumah istrinya, dia harus kembali ke orang tua, ke rumah orang tua. Sementara di rumah orang tua tak mungkin pulang, maka dia harus surau atau ke danau. Cek. Maaf. Jadi terputus-putus. Berapa menit? Ya baik, putuskan oleh ya. Jadi danau itu pada dasarnya memang adalah tempat beristirahat ketika kita bekerja di ladang atau di sawah. Nah, tetapi dalam perjalanannya ternyata danau itu bisa menjadi tempat bermalam dan seterusnya, dan tempat tempat beristirahatnya orang-orang yang tua-tua, yang mereka pada umumnya punya kemampuan tertentu. Di sana dimanfaatkan oleh yang muda-muda untuk belajar ilmu kanuragan, kata orang Jawa. Dilengkapilah apa yang ada di surau tadi, yang sudah diperoleh di surau, dilengkapi dengan apa yang ada di danau tadi, sehingga ilmu ada, kemampuan bela diri ada di sana, dilengkapi, sehingga kemanapun mereka pergi bisa menyesuaikan diri, bisa menjaga diri. Dengan keadaan demikian mereka bisa survive, bisa menyembah di awang-awang, kata Ayah itu. Apakah mereka-mereka yang ada di danau ini akan tersesat umpamanya? Kemungkinan ada. Karena yang tua-tua itu mempunyai ilmu yang macam-macam. Makanya kita harus pandai-pandai juga. Orang tua harus pandai-pandai juga melihat kemana dia pergi. Maksud saya tersesat itu dalam bidang agama. Tak tertutup kemungkinan demikian. Danau itu kan kalau di daerah Dayak namanya danau, kalau di daerah Solo namanya Cirangka, kalau di kampungnya namanya Gulang-Gulang. Disitulah mereka berlatih kanuragan tadi itu, sehingga mereka siap kalau udah dewasa. Nah, menurut saya setelah
surau, danau itu mereka peroleh. Mereka cek. Ya. Dengan kemampuan atau ilmu yang mereka cek. Sampai di bawah tadi itu. Gulang-gulang ya. Jadi gulang-gulang di Pariaman namanya gulang-gulang. Kalau di Solo namanya serangka. Nah, kalau kita makan ke Danau Jati itu masih ada di ada nampak gulang-gulang di sini laut. Nah, gulang-gulang itulah disitulah mereka atau anak muda belajar kanuragan ilmu bela diri. Nah, setelah mereka mendapatkan pendidikan surau, danau, mereka akan matang kalau datang ke surau, ke lapau. Lapau lah mereka adu lidah, adu kemampuan dan seterusnya. Seperti yang dikatakan tadi, di lapau kita bisa berbicara apapun, tetapi kebebasan kita dibatasi oleh kebebasan orang lain. Itu berlaku di negeri kita, walaupun tidak dikatakan, tapi berlaku. Tidak boleh menghalangi kebebasan orang, dan kita juga tidak bisa seenaknya memonopoli atau membiarkan kebebasan kita merajalela. Tidak boleh. Karena di sanalah demokrasi dipraktekkan oleh orang kita. Di sana demokrasi diajarkan oleh orang kita. Sehingga tahu ada orang lain. Berbeda pendapat bukan berarti bertentangan. Karena itu mereka atau generasi laki-laki yang sudah menempuh ketiga pendidikan itu, ketiga lembaga itu, ketiga institusi itu, insya Allah kalau mereka dimanapun akan bisa selamat. Justru itu di Jakarta kita dengarkan zero konflik bagi orang Minang. Karena sejak dulu telah mereka terapkan yang demikian bahagia orang lain di bumi dipijak, di situ langit dijunjung, di situ ranjang dipatah, di situ ayu disawak. Jadi Ambo memperkirakan dulu, pertama merancang menulis buku itu pasti kemauan. Makanya mau siapkan buku itu, mau usaha sedapat mungkin, dan dalam menerbitkan buku itu Ambo sangat berterima kasih besar kepada Usman Sakaudang, Ketua Bandara Sultan Kayo, beliau yang biayai penerbitan itu. Walaupun beliau tidak hadir pada saat itu, tapi terima kasih itu Ambo sampaikan. Mudah-mudahan itu akan berdiri manfaat pada beliau. Ambo kira itu, tadi banyak ya disampaikan, tidak ada yang kurang lagi merasa. Gue cuma melengkapi karena mau katakan tadi ringan beban. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.